Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum kami lebih jauh di hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, doa ini bisa mengubah hidupmu dari pahit jadi berkat. Mari kita membaca di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes ini diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan sebuah kisah luar biasa dari dalam Alkitab. Kisah seseorang yang hidupnya dimulai dengan kepahitan, tapi diakhiri dengan kemuliaan. Ya, hari ini kita akan belajar dari Yabes, seorang tokoh kecil yang namanya hanya muncul, saudara, satu kali atau hanya muncul sebentar, saudara. Tetapi doanya mengguncang sorga. Mungkin pagi ini saudara sedang lelah, mungkin hati sedang patah, sedang merasa kecewa atau merasa gagal. Mungkin saudara sedang berkata, "Tuhan, aku capek dengan hidup ini." Saya mau katakan, jangan menyerah dulu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengubah air mata jadi senyum, yang bisa mengubah rasa sakit jadi kekuatan, dan kepahitan jadi berkat. Saudara, mari kita lihat ayatnya. Ayat 9 dari 1 Tawarik pasal 4, di sana dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, dan ibunya menamai ia Yabes, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Saudara, nama Yabes berarti kesakitan. Bayangkan, setiap kali namanya disebut, ia diingatkan pada penderitaan ibunya. Setiap kali seseorang memanggilnya, itu seperti berkata, "Hei si penderita, hei anak masalah." Bukankah itu menyakitkan? Mungkin kita juga punya nama-nama yang menempel di hati. Kamu gagal, kamu tidak berguna, kamu cuma masalah. Tapi dengarkan hal ini baik-baik. Tuhan tidak memanggilmu berdasarkan masa lalumu, tetapi berdasarkan masa depan yang Dia siapkan. Yabes tidak membiarkan label itu menghancurkannya. Ia memilih satu langkah yang sederhana,
tapi berkuasa. Yabes berdoa. Saudara, mari kita lihat isi doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. 4 permohonan sederhana, tapi luar biasa dalam maknanya. Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, Yabes tahu berkat sejati datang dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari koneksi, bukan dari pekerjaan, tapi dari kemurahan Tuhan. Yabes tidak malu minta diberkati, karena Yabes tahu siapa sumbernya. Ketika engkau tahu siapa Bapamu, engkau tidak takut meminta dengan iman. Tuhan senang memberkati bukan karena kita layak, tapi karena Dia penuh kasih. Yang kedua, memperluas daerahku. Yabes tidak hanya meminta berkat, tapi juga perluasan. Ini bukan sekedar tanah atau wilayah fisik. Ini tentang kapasitas hidup yang diperluas oleh Tuhan. Kadang Tuhan tidak langsung memberi yang besar. Dia melatih kita supaya siap menampung berkat yang lebih besar. Tuhan memperluas hati kita. Tuhan memperluas iman kita. Tuhan memperluas kasih kita dan pelayanan kita. Karena berkat besar membutuhkan wadah yang besar pula. Yang ketiga, saudara, tangan-Mu menyertai aku. Saudara yang kekasih, Yabes sadar, tanpa penyertaan Tuhan, semua berkat tidak berarti. Apa gunanya harta jika Tuhan tidak ada? Apa gunanya sukses jika hati kosong? Yabes tahu bahwa tangan Tuhan adalah jaminan hidup. Kalau tangan Tuhan memegang kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Yang keempat, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes meminta agar masa lalunya tidak menguasai masa depannya. Yabes tidak mau terus hidup dalam bayangan luka lama. Ia berkata, Tuhan, aku mau hidup baru. Dan luar biasa, Alkitab menutup kisah Yabes dengan satu kalimat yang menakjubkan. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tuhan mendengar doa orang yang datang dengan hati yang hancur tetapi percaya. Karena doa seperti itulah yang menggugah hati Bapa di surga. Saudara, tidak peduli seberapa pahit masa lalumu, Tuhan masih bisa menulis babak baru dalam hidupmu. Yabes bukan keturunan raja, bukan imam, bukan nabi besar, tapi doanya diingat selamanya. Artinya saudara, siapapun saudara, asal hatimu mau berserah, Tuhan bisa ubah kisah hidupmu. Jangan biarkan kesakitan, jangan biarkan kepahitan menahanmu di masa lalu. Kalau kamu terus memegang kepahitan, kamu tidak akan pernah bisa memegang berkat. Tuhan tidak minta kamu jadi sempurna. Tuhan hanya minta datang dengan hati yang jujur. Serahkan rasa sakitmu dan percaya bahwa kuasa doa masih bekerja. Saudara, mari kita renungkan sebentar. Adakah bagian dalam hidup kita yang masih pahit? Apakah ada luka lama yang masih kita simpan? Hari ini mari kita lakukan seperti Yabes, berdoa. Bukan sekedar doa rutinitas, tapi doa dari hati yang sungguh. Mari kita katakan kepada Tuhan,
Tuhan, aku lelah hidup dengan kesakitan. Aku ingin Engkau ubah hatiku. Aku ingin Engkau ubah hidupku. Aku ingin hidupku jadi berkat, bukan luka. Karena doa itu bukan hanya mengubah situasi, tetapi doa juga mengubah kita dalam situasi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat pagi bersama Tuhan, ingatlah, kepahitan hidup tidak bisa dihindari. Tetapi melalui doa, kepahitan bisa diubahkan menjadi berkat. Jangan menyerah dengan masa lalu. Berdoalah seperti Yabes. Dan lihatlah bagaimana Tuhan mengubah luka jadi kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang seperti Yabes. Mungkin hidup kami penuh luka. Mungkin kami pernah disakiti, ditolak, ditinggalkan. Tapi kami percaya Engkau sanggup mengubah kepahitan menjadi berkat. Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Perluaslah daerah hidup kami, baik dalam iman, pekerjaan maupun pelayanan. Biarlah tangan-Mu yang kuat menyertai kami setiap langkah. Lindungi kami dari segala malapetaka, dan jangan biarkan kesakitan masa lalu menimpa kami lagi. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sedang menulis kisah baru, kisah kemenangan, kesembuhan, dan pemulihan. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini menjadi berkat bagimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.